Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan ibu dosen yang saya hormati. Gilang Sigit Pratama, Ibrani Suganda, Muhammad, Alvin, Fakhlevi, Askia, Arfa, Muhammad, Habib. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi konsep dasar, vektor, dan operasinya. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah agar kita memahami apa itu vektor, sifat-sifatnya, berbagai operasi yang dapat dilakukan pada vektor, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada bidang matematika, fisika, dan teknik. Agenda pembahasan kami meliputi definisi vektor, sifat-sifat vektor, operasi dasar vektor, produk skalar dan produk silang, contoh soal, serta kesimpulan. Vektor adalah objek matematika yang memiliki dua karakteristik utama, yaitu besar atau magnitudo dan arah. Hal ini membedakan vektor dari skalar. Skalar hanya memiliki nilai saja tanpa arah. Contohnya, massa, suhu, dan waktu. Sedangkan besaran seperti perpindahan, gaya, kecepatan, dan percepatan termasuk vektor karena selain memiliki nilai juga memiliki arah. Dalam matematika, vektor biasanya ditulis menggunakan huruf yang diberi tanda panah di atasnya atau menggunakan huruf tebal. Sebagai contoh, vektor dua dimensi dapat ditulis sebagai pasangan bilangan seperti 2,3, sedangkan vektor tiga dimensi dapat ditulis sebagai secara geometris, vektor digambarkan sebagai sebuah panah. Panjang panah menunjukkan besar vektor, sedangkan arah panah menunjukkan arah vektor tersebut. Vektor memiliki beberapa operasi penting seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dot product, dan cross product. Dalam aljabar linear, vektor merupakan salah satu konsep dasar yang sangat penting. Materi yang akan dipelajari mencakup konsep vektor, jenis-jenis vektor, operasi dasar vektor, produk skalar, produk silang, panjang vektor, arah vektor, sudut antar vektor, hingga contoh penerapannya. Konsep vektor tidak hanya digunakan dalam matematika, tetapi juga dalam berbagai bidang seperti fisika, komputer grafis, kecerdasan buatan atau machine learning, dan teknik. Karena itu, memahami konsep vektor menjadi fondasi penting sebelum mempelajari materi aljabar linear yang lebih lanjut. Vektor dapat dituliskan dengan beberapa cara. Pertama adalah menggunakan tanda panah di atas huruf, misalnya vektor A. Kedua adalah menggunakan huruf tebal atau bold, yang sering digunakan dalam buku dan penulisan digital. Ketiga adalah menggunakan bentuk komponen, misalnya 3,4 untuk ruang 2 dimensi atau untuk ruang 3 dimensi. Keempat adalah menggunakan notasi matriks kolom, yaitu menuliskan komponen-komponen vektor secara vertikal. Berbagai notasi ini sebenarnya memiliki makna yang sama, hanya berbeda dalam cara penulisannya. Terdapat beberapa jenis vektor yang sering digunakan. Vektor 0. Vektor 0 adalah vektor yang semua komponennya bernilai 0. Contohnya adalah 0,0 atau 0,00. Vektor ini memiliki panjang 0 dan tidak memiliki arah tertentu. Dalam operasi penjumlahan, vektor 0 berfungsi sebagai identitas. Artinya, jika suatu vektor ditambah vektor 0, maka hasilnya tetap vektor itu sendiri. Vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang memiliki panjang sama dengan 1. Vektor satuan digunakan untuk menunjukkan arah tanpa memperhatikan besarnya. Contohnya adalah vektor ke-1, J dan K, yang masing-masing mewakili arah sumbu X, Y, dan Z. Vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang menunjukkan letak suatu titik terhadap titik asal atau origin. Sebagai contoh, jika terdapat titik panjang dengan koordinat 3,4, maka vektor posisi titik tersebut adalah vektor dari titik asal menuju titik panjang. Vektor sejajar. Dua vektor dikatakan sejajar apabila memiliki arah yang sama atau berlawanan. Contohnya adalah vektor 2,4 dan 1,2. Karena salah satu merupakan kelipatan dari yang lain, maka kedua vektor tersebut sejajar. Konsep ini penting dalam menentukan hubungan antar vektor dalam ruang. Operasi dasar pada vektor meliputi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Skalar, penjumlahan dilakukan dengan menjumlahkan komponen yang bersesuaian. Sebagai contoh, 23 más 14 sama dengan 3,7. Pengurangan dilakukan dengan mengurangkan komponen yang bersesuaian. Contohnya, 5,6, 2,3 sama dengan 3,3. Perkalian skalar. Perkalian skalar dilakukan dengan mengalihkan setiap komponen vektor dengan suatu bilangan. Misalnya, 3. 2,4 sama dengan 6,12. Perkalian skalar akan mengubah besar vektor, dan jika skalarnya negatif, maka arah vektor juga akan berbalik. Produk skalar atau dot product adalah hasil perkalian komponen-komponen yang bersesuaian kemudian dijumlahkan. Sebagai contoh, U sama dengan 2,3. Kelima,
sama dengan 4,5. Maka, U kelima sama dengan 2 kali 4 tambah 3 kali 5. 8 tambah 15 sama dengan 23. Dot product memiliki banyak kegunaan. Salah satunya untuk menentukan sudut antara dua vektor. Jika hasil dot product sama dengan 0 dan kedua vektor bukan vektor 0, maka kedua vektor tersebut saling tegak lurus atau ortogonal. Konsep ini sering digunakan dalam fisika dan geometri. Proyeksi vektor digunakan untuk mencari komponen suatu vektor pada arah vektor lain. Konsep ini sangat penting dalam fisika. Misalnya ketika menghitung komponen gaya pada bidang tertentu. Selain itu terdapat konsep ortogonalitas, yaitu kondisi ketika dua vektor saling tegak lurus. Jika hasil dot product dua vektor sama dengan 0, maka kedua vektor tersebut ortogonal. Konsep ortogonalitas banyak digunakan dalam grafika komputer, sistem koordinat, dan analisis data. Cross product hanya dapat dilakukan pada vektor 3 dimensi. Berbeda dengan dot product yang menghasilkan skalar, cross product menghasilkan sebuah vektor baru. Hasil cross product selalu tegak lurus terhadap kedua vektor asalnya. Salah satu kegunaan utama cross product adalah menghitung luas jejer genjang yang dibentuk oleh dua vektor. Selain itu, cross product digunakan dalam mekanika untuk menghitung momen gaya atau torque, serta dalam grafika komputer untuk menentukan vektor normal suatu permukaan. Konsep vektor tidak hanya berlaku pada ruang 2 dimensi atau 3 dimensi. Dalam aljabar linear, vektor dapat berada pada ruang berdimensi n atau R. Suatu vektor pada ruang ini ditulis sebagai v. Konsep penting yang dipelajari dalam ruang dimensi n meliputi basis span, independensi linear, dimensi ruang vektor. Pemahaman konsep ini sangat penting untuk mempelajari sistem persamaan linear, transformasi linear, dan machine learning. Pada bagian ini, terdapat beberapa contoh soal mengenai operasi vektor. Tujuan dari contoh soal adalah agar kita dapat memahami cara menerapkan konsep-konsep yang telah dipelajari sebelumnya. Dalam menyelesaikan soal vektor, langkah yang paling penting adalah memperhatikan komponen-komponen vektornya dan melakukan operasi sesuai aturan yang berlaku. Dengan latihan yang cukup, perhitungan vektor akan menjadi lebih mudah dipahami. Sebagai kesimpulan, vektor merupakan konsep dasar yang sangat penting dalam aljabar linear. Vektor memiliki besar dan arah serta dapat dioperasikan melalui penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dot product, dan cross product. Konsep vektor banyak diterapkan dalam berbagai bidang seperti geometri, fisika, teknik, komputer grafis, hingga kecerdasan buatan. Dengan memahami dasar-dasar vektor, kita akan lebih mudah mempelajari materi aljabar linear yang lebih kompleks. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai konsep dasar vektor dan operasinya. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Apabila terdapat pertanyaan, kritik, atau saran, kami dengan senang hati akan mendengarkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.